ucapan syukur. Pada saat ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Kami dapat mengikuti peribadahan pada saat ini, baik langsung di depan, di ruangan gereja ini, maupun melalui streaming di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, berikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati semua yang mendengarkan melalui kebenaran firman, sehingga kami pulang tidak sebagaimana kami datang. Kami pulang membawa berkat daripada-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan flyer yang sudah saya sampaikan kepada saudara, maka firman pada hari ini saya beri judul Eutanasia. Siapa yang baru mendengar eutanasia hari ini? Tolong angkat tangan. Nah, berarti masih banyak yang belum bisa mengerti arti dari eutanasia ya. Eutanasia, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah sebuah praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan memberi suntikan yang mematikan atau diberi kapsul untuk diminum. Jadi orang mati tetapi enak, kira-kira begitu saudara-saudara. Dengan cara disuntik. Mungkin orangnya tidur dulu kemudian mati, atau diberi kapsul, mungkin bisa sambil mimpi mati gitu ya. Karena itulah maka menggunakan nama eutanasia. Eutanasia itu dari bahasa Yunani eu yang artinya baik dan thanatos yang artinya kematian. Jadi kematian yang baik. Saya tidak tahu yang dimaksud ini apakah orang yang mati itu mimpi lalu mati atau tidur lalu mati. Yang jelas si pembuatnya pun belum pernah merasakannya. Karena kalau yang membuat merasakan berarti yang membuat juga mati ya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hukum di dunia ini. Prosedur itu sendiri masih menimbulkan pro dan kontra di berbagai negara. Baru-baru ini, saudara-saudara, Selandia Baru merilis hukum eutanasia secara legal dan disambut meriah oleh orang-orang tua yang memenangkan vote atau pemilihan pada saat itu dengan angka 65,2% untuk melegalkan hukum. Dengan syarat yaitu mendapatkan 2 rekomendasi dari 2 dokter dan secara medis memiliki peluang hidup kurang dari 6 bulan dan sudah berusia di atas 18 tahun. Baru diizinkan untuk melakukan eutanasia. Nah, dari video yang saya miliki, kemarin saya mendownloadnya, Selandia Baru merupakan negara ke-7 yang melegalkan eutanasia.
Mungkin di antara kita ingin tahu negara mana saja yang sudah melegalkannya. Yang melegalkan adalah Belanda, Belgia, Kanada, Kolombia, Swiss, Australia, dan yang ketujuh adalah Selandia Baru. Nah, untuk itu saya akan memutarkan video, silakan kita bisa lihat bersama-sama. Nah, itu tadi pada saat vote atau pemilihan suara di Selandia Baru dan menghasilkan 65,2% menyetujui dan akhirnya dilegalkan, saudara-saudara. Ini berdasarkan hukum dunia legal dan sudah ada di 7 negara. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana eutanasia ini menurut firman Tuhan. Kenapa saya menyampaikan eutanasia? Karena ini akan merembet ke berbagai negara yang belum memang masih kontroversi. Kalau kontroversi artinya ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Jadi belum 100%. Tetapi sudah terjadi kontroversi. Tadi saudara melihat bagaimana orang-orang tua begitu sukacitanya ketika eutanasia ini dilegalkan di negaranya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana hukum firman Tuhan? Mari kita membuka 2 ayat, yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat yang ke-17. Ini isinya sama. Keluaran 20 ayat 13 dan Ulangan 5 ayat yang ke-17. Di situ dalam kitab Torah berbunyi lo tirsak atau jangan membunuh. Menurut Torah, membunuh itu dilarang. Kemudian diulang lagi oleh Yeshua HaMashiach di dalam kitab Matius atau Matius 5 ayat yang ke-21. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kamu telah mendengar yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu. Janganlah membunuh, dan siapa yang membunuh, dia pantas berada dalam hukuman. Ini Yeshua mengulang kembali ucapan Torah. Karena memang Yeshua tidak pernah melanggar Torah. Dan Yeshua penggenap Torah. Yeshua bukan menghilangkan Torah. Walaupun ada banyak gereja-gereja yang menganggap Torah itu sudah tidak berlaku. Itu zaman dulu. Sekarang ini zaman akhir. Torah sudah tidak berlaku. Tidak bisa, saudara-saudara. Kalau Torah sudah tidak berlaku, berarti sekarang membunuh boleh atau tidak? Boleh. Ya. Tetapi Yeshua mengulang tadi dikatakan pada Matius 5 ayat 21. Dilarang membunuh.
Tetapi ayat yang ke-22, Yesua lebih menegaskan lagi, jangankan membunuh, kita marah terhadap seseorang tanpa sebab saja itu dilarang, saudara-saudara. Artinya, meskipun hukum positif seluruh dunia ini melegalkan, tetapi hukum firman Tuhan tetap melarang membunuh dengan cara apapun. Kalau saudara melihat di internet, di sana ada cara untuk membunuh dirinya sendiri. Ada dengan cara melompat, ada dengan cara gantung diri, pokoknya 1001 macam cara untuk bunuh diri. Tetapi anehnya eutanasia tidak ada di sana. Nah, oleh karena itulah maka saya katakan ini berbahaya. Seolah-olah eutanasia itu bukan bunuh diri, karena di dalam cara bunuh diri tidak ada eutanasia. Nah, ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Dan biasanya segala sesuatu yang dihembus-hembuskan terus-menerus, walaupun itu salah, akan dianggap menjadi sebuah kebenaran. Sekarang sudah ada 7 negara yang melegalkan. Nanti semakin lama semakin besar dan semakin banyak negara yang akan melegalkan. Saya tidak tahu kapan Indonesia melegalkan. Katakanlah Indonesia melegalkan, seluruh dunia melegalkan, tetapi kitab suci mengatakan apa? Dilarang atau ilegal kalau melakukan itu. Jadi siapa yang melakukan eutanasia sama dengan membunuh. Jika yang bersangkutan sendiri yang berpesan, itu sama saja dengan bunuh diri. Jadi misalkan saudara mau mati, tidak mati-mati, jengkel dengan penyakitnya sendiri. Ada orang yang jengkel dengan penyakitnya sendiri, loh saudara-saudara, ya. Mau mati, tidak mati-mati. Lalu pesen, sudahlah daripada saya seperti ini, disuntik mati saja. Saya berkali-kali ketemu orang tua yang minta cepat mati, saudara-saudara. Karena itu saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya tidak mau berumur panjang kalau tidak sehat. Kalau berumur panjang sehat ya puji Tuhan. Tapi kalau panjang umur tetapi tidak sehat, cuman menggeletak saja di tempat tidur, pertama menyusahkan keluarga, yang kedua bikin frustasi. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena banyak orang-orang tua yang ketika saya kunjungi, mereka minta mati. Pak, tolong doakan saya supaya cepat mati. Mana ada pendeta mendoakan orang supaya mati, saudara-saudara. Kalau ada ini patut dipertanyakan kependetaannya. Pengecualian memang ada, nanti saudara akan mendengar. Karena ada pengecualiannya, mendoakan supaya orang mati. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa membunuh itu merupakan perbuatan dosa. Kenapa membunuh atau eutanasia itu dilarang? Karena yang punya nyawa itu Elohim. Jadi yang berhak membunuh adalah yang punya nyawa, yang punya kehidupan, yaitu Elohim itu sendiri. Kita membuka lagi ayatnya di dalam Lukas pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, namun aku berkata kepadamu sahabat-sahabatku, janganlah takut terhadap mereka yang membunuh tubuh dan sesudah itu tidak dapat melakukan sesuatu yang lebih. Namun aku menunjukkan kepadamu, siapakah yang harus kamu takuti?
takutilah terhadap dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi kitab suci mengajarkan kepada kita dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang punya kehidupan adalah Yahweh Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi kita tidak punya hak untuk membunuh. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berkata, oh enggak mungkin Pak saya membunuh. Saya motong ikan saja enggak tega. Bagaimana mungkin saya membunuh orang? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan saya ketika saya membawa pisau, kemudian saya menusukkan pisau saya kepada seseorang. Mungkin kita tidak melakukan itu. Tetapi kitab suci mengajarkan kepada kita tentang membunuh dengan cara yang lain, saudara-saudara. Apakah membunuh dengan cara yang lain? Yang pertama adalah kalau kita punya pikiran jahat terhadap seseorang. Jadi kalau saudara punya pikiran jahat terhadap seseorang, itu sama saja dengan kita melakukan pembunuhan atas orang tersebut. Di dalam kitab Matius atau Matius 9 ayat yang keempat, dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Yeshua setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Kenapa kita baru berpikir jahat saja, itu sudah mendapatkan perhatian dari Yeshua HaMashiach. Apa yang Yeshua tadi sampaikan itu kan menunjukkan bahwa Yeshua tidak menghendaki orang berpikir jahat. Karena dari berpikir jahat itulah akan mempengaruhi tindakan. Karena apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, itu diawali dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Saudara mau berangkat ke gereja, saudara mikir dulu mau berangkat ke gereja atau tidak? Mikir pasti. Kalau enggak mikir itu namanya orang bambung. Orang apa sih bambung itu? Enggak mikir tapi jalan gitu loh. Kayak orang stres gitu ya. Jadi ketika saudara mau berangkat ke gereja, saudara pasti mikir. Mungkin sejak semalam saudara sudah berpikir, besok hari Minggu ada ibadah raya. Saya akan bangun pagi dan saya akan datang untuk beribadah. Itu artinya saudara sudah mikir. Sehingga ketika waktunya sampai, saudara mengaplikasikannya dengan bangun pagi, mandi, mungkin makan dulu, lalu saudara berangkat dan pada saat ini ada di depan saya. Yang nonton YouTube juga demikian. Saudara sudah berpikir saya akan nonton YouTube. Mungkin secara kebetulan melihat video ini. Atau memang sudah dipikirkan untuk menonton video. Tetapi yang jelas apa yang kita lakukan itu berasal dari pikiran kita. Kalau orang berpikir di sini ya. Sebetulnya kalau menurut firman Tuhan pikiran itu di mana? Di sini, di dada, di hati. Hati kan adanya di sini. Karena ini adalah pusat kehidupan seseorang. Jadi ketika orang berpikir, lalu setelah diolah di dalam hati, hasil olahannya itu dikirim ke otak. Lalu otak yang memerintahkan atau mengeksekusi untuk tubuh melakukannya. Itu yang benar demikian. Jadi berpikir jahat itu sama saja dengan eutanasia yang pelan-pelan. Jadi membunuh seseorang dengan pelan-pelan. Karena di dalam dunia supranatural hal itu terbentuk, saudara-saudara. Karena itu ketika saudara membenci seseorang, maka akan seperti ada gap
ada pemisah antara saudara dengan orang tersebut. Itu hanya bisa dilihat dalam dunia roh, alam roh. Bagi orang yang tidak mengerti dunia roh, tidak akan tahu bagaimana sih gap itu terjadi. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki indera keenam, katakanlah demikian, atau indigo baru akan ketahuan, saudara-saudara. Baru akan bisa ngelihat bagaimana gap itu terjadi. Kemudian yang kedua, membunuh karakter. Membunuh karakter itu seperti apa? Membunuh karakter adalah lason hara. Kalau tadi baru di dalam pikiran, sekarang lason hara sudah diucapkan. Jadi sejak di dalam pikiran, di dalam hati, untuk pikiran mengeksekusi itu sudah eutanasia pelan-pelan terhadap orang lain. Misalkan saudara membenci si A, berarti saudara sedang melakukan eutanasia terhadap si A. Karena itulah maka Yesua melarang kita untuk membenci siapapun, termasuk terhadap musuh kita sekalipun. Karena dengan kita memusuhi, ketika orang memusuhi kita, itu sama saja dengan kita melakukan eutanasia. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, semua orang bisa melakukan itu. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itulah yang punya nilai di hadapan Elohim. Ya susah Pak, ya memang susah. Tetapi itulah ajaran Tuhan kita yang berbeda dengan ajaran-ajaran yang ada di atas muka bumi ini. Karena itu jangan sampai ada di antara kita, apalagi satu gereja yang tidak suka terhadap sesama anggota gereja yang lain. Itu diam-diam dalam dunia roh, saudara sedang melakukan eutanasia terhadap orang. Karena itulah maka saya tidak menghendaki adanya konflik di dalam gereja. Kalau perbedaan pendapat, bisa enggak saudara-saudara? Perbedaan pendapat bisa dan boleh saja terjadi. Tetapi tidak boleh sampai terjadi konflik. Karena segala sesuatu bisa dibicarakan dengan baik. Apalagi antar keluarga. Misalkan antara suami dengan istri, atau antara anak dengan orang tua, antara kakak dengan adik, itu merupakan satu larangan. Karena dalam dunia supranatural, ketika kita membenci, baru membenci, itu masih ada di dalam pikiran kita yang diolah, belum dieksekusi. Itu sudah bersalah di hadapan Tuhan. Yang kedua, membunuh karakter, yaitu lason hara. Saya sudah sering kali katakan arti lason hara. Apa arti lason hara? Lidah jahat, ya. Apa sih yang dimaksud dengan lidah jahat? Itu adalah istilah dalam hukum halakha untuk pernyataan yang menghina orang lain. Halakha suatu istilah untuk kumpulan hukum agama orang Yahudi, termasuk hukum yang tertulis dalam kitab Ibrani, yaitu di dalam peraturan mitzvot yang sebanyak 613 hukum. Dan hukum Talmud maupun hukum rabbinik yang ditetapkan kemudian, serta sejumlah adat istiadat serta tradisi. Jadi ini yang harus kita pahami. Satu pernyataan dianggap lason hara bila pernyataan itu menyatakan sesuatu yang negatif tentang seseorang atau satu kelompok. Hal tersebut sebelumnya tidak diketahui umum dan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan yang negatif, dan pernyataan itu memang benar. Jadi misalkan ketika saya mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang, melukai, dan itu disengaja bila perlu diperlakukan terus-menerus, ini sama saja dengan eutanasia terhadap orang lain dalam dunia roh. Karena itu hati-hati, saudara-saudara. Pak,
Apakah manusia tidak bisa berselisih? Saya mau tanya kepada saudara, manusia berselisih bisa tidak? Bisa, tetapi kitab suci katakan, jangan sampai matahari terbenam. Kalau orang berselisih, apalagi sampai matahari terbenam, saudara tidur, bangun pagi-pagi, saudara tidak akan mendapatkan tubuh fresh atau segar. Kenapa? Karena orang ketika tidur itu sebetulnya sedang memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak akibat kita sudah melakukan aktivitas pada hari itu. Nah, buktinya terjadi kerusakan apa? Lelah, mengantuk, kekurangan oksigen di otak. Itu semua merupakan bukti sel-sel di dalam tubuh saudara sudah bekerja. Nah, ketika saudara tidur, maka sel-sel itu akan regenerasi, akan memperbaiki diri. Sehingga ketika saudara bangun, saudara merasakan tubuh yang segar. Pernah ya mengalami begitu, bangun pagi-pagi, waduh kok segar amat ini rasanya. Tetapi ketika saudara membawa masalah, ketika tidur, sel-sel itu tidak terjadi regenerasi. Artinya sel yang rusak dia tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa? Karena adanya pikiran dan hati kita yang sudah menyatu untuk melakukan eksekusi, yaitu lason hara. Oleh karena itulah maka kitab suci mengajarkan kepada kita untuk berpikir hal yang positif. Kita berpikir hal yang negatif terhadap orang lain itu tidak boleh, saudara-saudara. Curiga boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, tetapi kalau curiga tanpa alasan, itulah yang disebut dengan pikiran jahat, lason hara pada akhirnya. Karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, selebihnya hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Jadi kalau saudara kecentok, misalkan, kecentok itu apa sih? Tersinggung, gitu ya. Tersinggung terhadap omongan orang lain, ataupun tindakan orang lain, selesaikan. Jangan sampai saudara bawa ke rumah ataupun dibawa tidur, karena itu akan menimbulkan penyakit. Itulah sebabnya sudah berkali-kali saya ketika diminta untuk mendoakan orang, ketika orang kena kanker tumor yang bahaya-bahaya seperti itu biasanya karena ada kepahitan. Walaupun tidak selalu orang yang kena kanker ataupun tumor adalah orang yang kepahitan. Tetapi bisa juga disebabkan karena pola makan yang tidak baik. Dan ada banyak faktor yang lain. Karena pada intinya semua manusia itu punya sel kanker dan sel tumor. Tergantung itu berkembang lebih besar atau tidak. Nah, kitab suci mengajarkan hati yang gembira seperti obat. Karena itu hati penuh sukacita. Kalau orang memendam kepahitan, ketika seseorang lason hara, itu kepahitan yang sudah dilontarkan keluar melalui mulut. Apakah ada rasa bahagia, gembira di dalam hati? Tidak bisa, saudara-saudara. Makanya menimbulkan penyakit. Dan kalau kita bisa, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya jangan kita memendam kepahitan, memendam kebencian terhadap sesamanya. Apalagi
sesama anggota gereja, apalagi sesama anggota keluarga. Jangan sampai, saudara-saudara, ya. Jadi membunuh karakter orang lain itu sama saja dengan menjadi eksekutor eutanasia. Yang ketiga, memfitnah. Ini lebih dalam lagi, saudara-saudara. Lason hara itu berbeda dari fitnah karena berkaitan dengan penggunaan pernyataan yang benar untuk tujuan yang salah. Sementara fitnah berhubungan dengan pernyataan yang salah dan kerugian yang diakibatkan oleh pernyataan tersebut. Tidak melakukan tetapi dituduh atau dianggap melakukan. Itu yang disebut dengan fitnah. Dan itu juga membahayakan orang lain, saudara-saudara. Dan fitnah bisa membuat orang benar-benar mati secara fisik. Saya kan pernah ceritakan, beberapa puluh tahun yang lalu di daerah Semarang itu ada seorang pendeta yang mati gantung diri. Dan ketika dia mati gantung diri diturunkan, di sakunya ada tulisan tangannya dia dan ada tanda tangannya yang mengatakan bahwa dia tidak kuat menanggung fitnah karena dia dituduh berselingkuh, kemudian dia dituduh mencuri uang kas gereja. Dia merasa tidak mampu menanggung beban yang demikian berat. Kemudian dia mati gantung diri dan di suratnya itu dikatakan, saya titip anak-anak saya kepada orang-orang yang memfitnah saya. Waduh, ini dalam dunia supranatural ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Beban yang berat yang harus ditanggung oleh orang yang mengatakan itu. Karena itulah maka kita harus hati-hati. Karena ucapan yang tidak baik itu sama saja dengan sedang meracuni orang lain. Misalkan kita ngerumpi. Saya mau tanya dulu, ngerumpi boleh atau tidak? Boleh saja kalau ngerumpinya ngerumpi yang baik. Kalau ngerumpinya yang tidak baik itu berbahaya di hadapan Tuhan. Tetapi realitas membuktikan bahwa ngerumpi yang tidak baiklah yang lebih cepat didengar. Betul tidak, saudara? Sepertinya pengen untuk memberitakan kepada yang lain supaya menjadi berita up to date, berita aktual. Tetapi ketika saudara mendengarkan informasi input-input tentang firman, kenapa kita tidak keluarkan itu kepada orang lain? Nah, ini kan beda. Jadi kalau ada gosip, wah telinganya lebar-lebar. Ingin segera mendengar kejadian-kejadian tertentu. Padahal apa yang didengar itu belum tentu benar. Tetapi orang senang apalagi kalau ditambah bumbu. Semakin menular kepada orang lain, bumbunya semakin banyak. Coba kalau saudara makan masakan, bumbunya terlalu banyak, rasanya bagaimana? Bukan saja tidak enak, membahayakan itu. Iya kan? Karena itu harus hati-hati di dalam menyikapi kehidupan ini. Ingat, kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali sudah demikian singkat. Kita pergunakan kehidupan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, eutanasia yang lain itu yang bagaimana? Ketika seseorang menolak keselamatan dan kebenaran, itu sama saja dengan melakukan eutanasia atau pembunuhan dengan pelan-pelan. Dan ini lebih mengerikan lagi karena yang dibunuh bukan secara tubuh saja, tetapi jiwa dan roh. Contoh di dalam kitab suci apa? Ada. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan dari Indonesian Literal Translation, dan Agripa berkata kepada Paulus atau Rabi Saul atau Rasul Paulus, sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen.
Jadi ketika Rabi Saul bersaksi kepada Raja Agripa tentang keselamatan, apa yang diucapkan oleh Rabi Saul itu sudah diterna di dalam pikirannya Agripa. Tetapi kemudian ada informasi-informasi dari dirinya yang menyangkalinya, sehingga keluarlah statement yang mengatakan, sedikit lagi engkau meyakinkan aku menjadi orang Kristen. Artinya menjadi pengikut Hamasya, maksudnya demikian. Jadi saudara-saudara, ketika saudara nonton YouTube ini, atau saudara mendengarkan firman ini, dan saudara mengetahui sekarang, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Bapa Yahweh karena dialah pemilik sorga, pemilik Samayim. Dan dia yang telah rela berkorban dengan menjadi seperti manusia, yaitu Yeshua Hamasya. Dan saat ini dia menuntun saudara melalui Ruach HaKodes dengan saudara bisa mendengarkan firman ini. Tetapi kemudian saudara melakukan penolakan di dalam hati saudara, maka itu sama saja dengan eutanasia bagi dirimu sendiri. Karena keselamatan dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yeshua Hamasya. Di luar Yeshua Hamasya tidak ada keselamatan abadi. Oleh karena itulah jika pada hari ini saudara mendengar firman ini, terima dia sebagai Elohim di dalam kehidupanmu. Kalau tidak, engkau sedang melakukan eutanasia bagi dirimu sendiri. Kecuali kalau ada alternatif lain. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Benar, jalan menuju ke Roma itu banyak. Tetapi jalan menuju ke Samayim, jalan menuju ke sorga, hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yeshua Hamasya. Dan sorganya adalah sorganya milik Yahweh, bukan milik yang lain. Di mana di sana ada kenikmatan-kenikmatan seksual. Di sorga tidak ada kenikmatan seksual. Kenapa? Karena kenikmatan seksual itu hanya untuk manusia yang ada di bumi, untuk memenuhi bumi. Ketika kita sudah mati, kita sudah hidup dalam alam roh, maka kita sudah tidak membutuhkan lagi yang namanya seksual. Dan tidak ada nafsu birahi yang ada di sana. Kita merasakan anugerah untuk menyembah dan meninggikan Bapa Yahweh. Kemarin saya sempat nonton ada orang yang berdebat mengatakan begini, saudara. Kalau kenikmatan di dalam Kristen apa? Menyembah Tuhan. Masa sepanjang umur berjuta-juta tahun menyembah Tuhan saja? Itu bukan kenikmatan. Itu merupakan siksaan katanya. Nah sekarang kalau dibalik, misalkan orang melakukan hubungan seks berjuta-juta tahun, apakah itu merupakan satu kenikmatan juga? Tidak juga, saudara-saudara. Ini karena pikiran mesum. Oleh karena itulah kita patut mengucap syukur karena kita memiliki sorga, tempat di mana ketika kita memuji dan menyembah Bapa Yahweh, ada satu luapan sukacita besar yang tidak akan membuat kita lelah. Kenapa kita bisa lelah? Karena ada tubuh, itu yang membuat kita jadi lelah. Sel-sel kita rusak, kalau orang bekerja, apa saja yang dikerjakan begitu berat pekerjaannya, merasakan tubuh lelah. Tapi kalau dalam dunia roh, mana ada kelelahan? Tidak ada. Ketika Tuhan menciptakan hari-hari lalu istirahat, itu bukan berarti kelelahan sehingga perlu istirahat. Berapa banyak pengajaran-pengajaran Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes dilecehkan orang. Tidak masalah, itu setiap orang punya hak untuk melecehkan, tetapi orang itu akan berhadapan sendiri dengan si empunya nama yang dahsyat itu. Itu hal yang keempat. Sekarang saya akan maju lebih dalam lagi. Kenapa eutanasia disambut gembira? Tadi kan ada banyak kakek-kakek, nenek-nenek pada sukacita, betul enggak saudara-saudara?
Ya, senang sekali rasanya. Hore, eutanasia sudah dilegalkan. Artinya besok kalau saya sudah mau mati, tidak mati-mati, saya bisa mati dengan nyaman. Itu pikirannya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa eutanasia disambut gembira? Yang pertama, karena tidak mau menderita atau tidak tahan menderita. Maunya serba instan. Semuanya serba instan. Orang menikah pun serba instan. Hari ini menikah, 2 bulan punya anak. Itu kan instan, saudara-saudara, ya. Nah, kitab suci mengajarkan kepada kita tentang masalah penderitaan ini. 1 Kepa 4 ayat 16 dan ayat 19. Dari Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, sebaliknya jika menderita sebagai orang Kristen, biarlah dia tidak menjadi malu, melainkan biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam hal ini. Jadi ketika kita di atas muka bumi ini menderita, dipermalukan, asal karena kita berada pada kebenaran, tidak usah takut, saudara-saudara. Ayat 19 katakan, maka dari itu pula mereka yang menderita sesuai dengan kehendak Elohim, biarlah jiwa mereka sendiri dipercayakan ke dalam perbuatan baik, seperti kepada pencipta yang setia. Jadi untuk menderita pun sebetulnya itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan. Tujuannya apa? Mungkin ada dosa-dosa di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita tanggung ketika kita sudah mati. Dan itu adalah hukuman kekal. Tetapi Tuhan izinkan tubuh kita lah yang menanggungnya, supaya kita diselamatkan. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 5 ayat yang kelima di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, untuk menyerahkan orang yang seperti ini kepada Satan bagi kebinasaan daging, supaya roh dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yesua. Ada orang yang dulu hidupnya jahat, ya, dulu hidupnya jahat, kemudian bertobat. Tetapi ketika sudah bertobat, dia sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dia sakit berat, dia tidak mati-mati, penuh dengan penderitaan di dalam hidupnya. Bisa saja sedang menggenapi ayat ini. Artinya apa? Tubuhnya dibuat menderita supaya jiwa dan rohnya diselamatkan. Untuk menebus dari perbuatan dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Bisa dipahami saudara-saudara? Paham ya? Jadi hukuman itu bukan kita dapatkan ketika kita sudah mati. Kalau kita sudah mati hukumannya itu kekal, tidak ada hukuman sementara. Nah, hukuman sementaranya apa? Ya ketika kita masih hidup di bumi ini, Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang dunia katakan hidup-hidup nebus dosa. Kira-kira seperti itu. Supaya apa? Jiwa dan roh kita diselamatkan. Jadi itu yang pertama, orang tidak mau menderita. Yang kedua, tidak mau menyusahkan keluarga. Karena itu keluarga berkewajiban bergantian siap untuk disusahkan. Saudara dulu waktu masih kecil sudah diurusi orang tua saudara. Tiap malam orang tua tidak tidur, nungguin saudara masih bayi yang tidak bisa apa-apa, diperhatikan, dikasih makan, dikasih minum, sampai besar dewasa. Tetapi setelah dewasa seringkali dan banyak terjadi seperti orang main basket. Ya. Jadi lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Oleh karena itulah maka saudara perlu ada hubungan yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Supaya ketika orang tua kita sudah menjadi tua, kita menderita,
anak-anak berkewajiban untuk membantu kita ketika kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Jangan kemudian dibawa ke panti jompo, saudara-saudara. Kebanyakan orang yang membawa ke panti jompo itu untuk membuat solusi atau jalan keluar karena mungkin terlalu sibuk. Saudara berpikir ketika orang tua ditaruh di panti jompo, orang tua akan sukacita. Karena di panti jompo ada banyak teman-temannya yang sama-sama sudah jompo. Apakah orang tua ketika ada di panti jompo itu selalu sukacita? Belum tentu, apalagi kalau pegawainya panti jompo jahat. Kita lihat video tentang panti jompo ini, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya orang tua, saudara titipkan ke panti jompo. Di panti jompo bayar apa enggak sih? Bayar. Untuk bayari siapa? Ya petugas-petugasnya itu. Tetapi saudara melihat orang tua saudara diperlakukan seperti itu. Bagaimana perasaan saudara? Karena itu mengurus orang tua di panti jompo, saya katakan itu bukan pekerjaan tetapi panggilan, pelayanan. Ya, jadi jangan saudara pikir ketika saudara membawa orang tua di panti jompo itu berarti saudara sudah menyenangkan orang tua, tetapi sebetulnya tujuannya untuk membebaskan saudara dari beban. Karena itu ketika saudara memiliki orang tua sekarang, mumpung masih ada, kasihi orang tua dengan baik. Mumpung masih ada. Ya. Kalau sudah tidak ada, saudara akan gelo. Gelo itu apa? Bahasa Indonesianya? Kecewa, saudara akan kecewa. Seperti saya misalkan, saya mau mengasihi orang tua, mana sudah tidak ada lagi orang tua saya. Padahal kalau mengingat kehidupan mereka, mereka adalah pendoa syafaat bagi saya. Ketika saya pulang pelayanan malam jam 2, papa saya bilang, kalau kamu pulang malam, enggak usah turun dari mobil, papa tungguin, tinggal tekan klakson, nanti papa yang bukain pintu. Karena dia pendoa syafaat saya, saudara-saudara. Dan benar ketika saya pulang jam 2 malam, mau memasukkan mobil, saya tekan klakson, tin-tin. Papa saya keluar itu enggak seperti orang kayak orang mau mati, jalannya pelan-pelan udah mau tidur. Enggak, sudah jalannya dengan kuat membukain pintu. Karena dia tahu mungkin saya sudah capek di dalam pelayanan dan sebagainya. Karena kalau saya pelayanan kadang enggak lihat waktu. Kadang saya pulang malam sampai di rumah jam 2, jam 3 dan sebagainya. Dan papa saya yang membuka akan pintu dengan tenaga yang penuh. Sekarang saya mau mengasihi mereka bagaimana? Tidak bisa. Jangan ketika masih hidup mau minta ceker ayam saja tidak dikasih. Giliran sudah mati dikasih ingkung. Tidak ada gunanya itu, saudara-saudara. Yang makan angin dan setan dalam dunia roh. Karena itu kalau mau mengasihi orang tua, kasih ketika mereka masih hidup. Bagaimana kalau ada orang tua yang menjahati kita, misalkan? Kasih pengertian dengan cara yang sopan. Karena orang tua juga tidak selalu benar. Betul tidak, saudara-saudara? Terkadang menurut orang tua apa yang dia lakukan itu tidak menyakiti. Tetapi bagi anak muda menyakiti. Bisa saja. Karena itu saya belajar dari pengalaman. Ya, entah kapan kalau saya sudah tua, saya tidak ingin menyakiti hati anak-anak. Mungkin perkataan seperti ini dianggapnya tidak masalah, tapi bagaimana dengan anak-anak? Karena dunianya sudah berbeda, ya. Walaupun saya tidak merasa tua, saudara-saudara, saya tetap memiliki jiwa muda. Buktinya apa? Saya upload video terus. Dan saya kerjakan sendiri. Kemudian yang ketiga, kenapa
eutanasia disambut gembira oleh orang-orang tua, itu sebetulnya adalah orang tua untuk mengantisipasi biaya yang mahal. Karena itulah maka kalau kita sehat, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kalau kita dapat duit banyak, senyum-senyum terus, senyum-senyum sendiri, tidak ada orang juga senyum sendiri. Tapi giliran kantongnya kempes, wajahnya murung, bawaannya marah. Terus apa lagi? Mudah tersinggung. Mungkin kesenggol aja udah langsung, ngapain lu nyenggol-nyenggol gue? Lawang jalannya lumprak kesenggol. Mana mata lu? Gak melotot. Waduh, wis omongannya enggak macam-macam saudara-saudara. Nah ini artinya orang yang hatinya labil. Orang yang betul-betul mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mau punya duit, mau tidak punya duit, yang penting sehat, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itu artinya orang yang sudah lahir baru. Jangan seneng-seneng, senyum-senyum, giliran punya duit, giliran tidak punya duit, marah-marah melulu. Yang dengerin juga sebel, saudara-saudara. Sekarang bagian yang ketiga ya, tadi mengantisipasi biaya yang mahal. Memang kalau di panti harus mengeluarkan biaya lagi ya. Karena itu Kitab Mazmur mengajarkan kepada kita untuk kita mengucap syukur. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Semakin tua itu seharusnya memiliki hati semakin bijaksana. Bukan semakin tua semakin ngaco hidupnya, ya. Jangan saudara-saudara, semakin tua hatinya semakin bijaksana. Hitung kebaikan Tuhan. Ya setidak-tidaknya saudara diberi hidup sampai detik ini, itu merupakan berkat anugerah daripada Tuhan yang harus disyukuri. Jangan menyia-nyiakan kehidupan ini seperti Iyyub, minta mati, ya itu satu kekeliruan. Saya pernah ngomelin orang tua karena ngomong sama saya, Pak Yakub, saya pengen pulang ke rumah Bapak. Ke rumah Bapak mana? Bapak Yanto. Ya Bapak surgawi. Dulu pernah ada nenek-nenek tua ya, dia sangat sayang sama saya karena tiap saat saya mendoakannya. Saya berpikir bagaimana sih caranya untuk memberitahu nenek-nenek ini supaya dia tidak ingin minta mati. Saya dikasih hikmat Tuhan, saudara-saudara. Saya kasih perumpamaan, mak itu dibuatkan rumah indah di sorga. Kan ini pemahaman orang tua dulu begitu ya. Nah kalau rumahnya belum jadi, mak mau masuk ke sana dulu. Pintunya belum ada kuncinya. Rumahnya belum ada pintunya, bagaimana mak? Ya enggak mau Pak Yakub, makanya jangan minta mati dulu ya. Ini dia bilang iya ya, itu hikmat saudara-saudara. Kalau saya mau menerangkan secara teologi, si mak enggak bakalan tahu, si engkong enggak bakalan tahu. Tetapi jelaskan dengan penjelasan yang sederhana. Karena dulu kan orang kalau mati masuk surga itu di sana punya rumah mewah, ada punya apa-apa begitu kan ya orang dulu ya. Nah kita kembalikan dengan cara seperti itu. Sekarang bagian yang terakhir, bagaimana menyikapi orang tua yang mau mati tetapi tidak mati-mati. Nah ini bagian yang terakhir, 3 hal. Yang pertama, jangan menyiksa dengan peralatan medis yang menyebabkan jantung tetap berdetak sementara otak dan organ-organ lain sudah tidak berfungsi. Terkadang ini juga permainan rumah sakit, saudara-saudara. Supaya saudara keluar biaya terus, apalagi kalau di ICU kan mahal. Otaknya sudah tidak berfungsi, organ-organ sudah tidak berfungsi, tapi manusia kan dianggap hidup kalau jantungnya masih berdetak.
Jantungnya aja dibuat berdetak terus. Seharusnya sudah meninggal dibuat sampai 1 bulan. Artinya 1 bulan saudara mengeluarkan biaya terus menerus. Lah, bagaimana menyikapi orang tua yang sudah mau mati tetapi tidak mati-mati? Ya peralatannya medis dicopot. Seperti grandpa angkatnya Dina yang ada di Amerika. Kemarin ketika terkena COVID, saya dengar demikian, ya saya kenal juga. Masuk ke rumah sakit, secara medis sudah tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Lalu Dina ngomong sama saya, bagaimana tentang seperti ini, Dad? Ya kalau menurut Dedi ya kalau sudah tidak memungkinkan semua, apalagi paru-parunya sudah rusak semuanya, sedangkan Dina kan spesialis paru-paru, dia tahu semua organ tubuh manusia dan paru-paru yang rusak tidak mungkin bisa dikembalikan. Saya bilang copot aja peralatan medisnya. Biasanya orang ngomong, lah siapa tahu aja mujizat. Kita bicara mujizat ya. Kalau bicara mujizat, orang dicopotin semuanya, bisa enggak terjadi mujizat? Wong sudah mati saja bisa bangkit kok. Akhirnya dicopot dan enggak berapa lama meninggal, saudara-saudara. Karena kalau hidup pun ya percuma, enggak kenal orang, ya kan? Nanti ketemu sama istrinya, ketemu sama suaminya, enggak kenal. Ini siapa ya? Mujizat bisa saja terjadi. Dulu Pak Wisman enggak kenal istrinya. Betul enggak? Pak Wisman mana? Datang enggak ini? Mana Pak Wisman? Wah itu, Pak Wisman dulu enggak kenal istrinya. Ketika habis kecelakaan, kita terus dukung doa siang dan malam. Akhirnya kenal juga. Betul enggak? Pak Wisman masih kenal istri ya? Dulu Pak Wisman itu enggak ngerti siapa-siapa. Tenggorokannya sudah dibor, saudara-saudara. Kalau saya nengok itu sampai temboknya rumah sakit saja seperti kena tembakan dari bornya Pak Wisman itu jedor, nembak ke atas. Jadi kalau mau besok Pak Wisman enggak berani berdiri di depannya, nanti ketembak dari sini, saudara-saudara. Pak Wisman itu secara medis sudah tidak mungkin bisa sembuh. Waktu dibawa ke rumah sakit itu dari telinganya, dari hidungnya, dari mulutnya keluar darah. Parah betul, tetapi mukjizat masih terjadi dan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kalau ada orang tua mau mati tidak mati-mati ya sudahlah, ambil saja peralatan medisnya, kita serahkan kepada Tuhan, mukjizat kiranya dinyatakan, pasti bisa terjadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dengan cara doa penyerahan. Tetapi dengan syarat jika tinggal jantungnya yang bergerak. Ya. Jadi kalau memang sudah hanya jantungnya saja, otak sudah tidak terima oksigen selama 10 menit itu sudah rusak semua, saudara-saudara. Karena itu kalau kita masih bisa mikir, bersyukur kepada Tuhan. Jangan ngomel-ngomel melulu. Ya. Gara-gara tidak ada duit ngomel. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa mikir. Jadi ketika kita melihat sudah tinggal jantungnya semua sudah rusak, baru kita berdoa, Tuhan saya serahkan tubuh, jiwa dan roh orang ini. Ya. Jadi yang kedua doa penyerahan. Kemudian yang ketiga didoakan dengan doa pengampunan dan doa penyerahan kepada Elohim. Maksudnya apa Pak? Siapa tahu orang itu dulu pernah membawa roh-roh asing ke dalam hidupnya. Saya sudah berkali-kali mendoakan orang mati. Orang tidak mati-mati, saya pernah mendoakan orang dari telinganya, dari matanya, itu keluar semut gatalnya, saudara-saudara. Itu bukan 1, 2, kayak bereretan itu loh, saudara-saudara. Sampai saya mau mendoakan saja merinding. Bulu kuduk saya berdiri, kenapa? Karena geli melihat
dari telinga, dari mata loh saudara. Itu keluar semutnya, bukan satu, banyak. Tidak mati-mati. Dia bukan orang Kristen. Saya dipanggil untuk mendoakannya. Saya doakan, saya usir roh-roh yang ada dalam dirinya. Begitu saya pulang, belum sampai rumah, sudah ada berita orangnya meninggal. Padahal itu sudah berbulan-bulan tidak mati, saudara-saudara. Karena itulah maka ini yang harus kita lakukan ketika ada orang tua tidak mati. Walaupun secara medis seharusnya mati, ya. Oleh karena itulah kita harus tahu jangan sampai kita melakukan eutanasia. Amin. Jadi kalau saudara nanti sudah tua, ya kita tidak mengharapkan seperti kejadian-kejadian tadi. Misalkan geletak tok enggak bisa apa-apa, kita enggak mengharapkan. Karena itu saya katakan jangan saya diizinkan seperti itu Tuhan. Lebih baik saya kembali ke rumah Bapa, saya sudah siap. Tetapi kalau sampai terjadi, jangan pesen sama keluarga supaya dieutanasia. Itu sama saja dengan saudara membunuh diri dan membuat orang lain membunuh saudara. Paham? Kenapa saya sampaikan ini? Karena ini berpotensi untuk melebar ke seluruh penjuru dunia. Mana ada orang yang tidak pengen mati dengan bahagia. Nah kalau dikatakan di situ, oh untuk eutanasia nanti saudara bisa dapat mimpi jalan-jalan. Nanti setelah jalan-jalan saudara masuk ke pintu gerbang sorga, pintunya nutup baru saudara mati. Lah kok enak men? Lah yang ngomong itu pernah ngalami apa belum? Kan belum saudara-saudara. Ya, ini saja yang saya sampaikan kepada saudara, kiranya menambah wawasan di dalam kehidupan saudara, di dalam mengarungi kehidupan ini. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk ibadah pada hari ini, di mana Engkau telah memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Firman Tuhan juga telah memberikan pengertian kepada kami, untuk kami semakin berhati-hati menyikapi kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk perkembangan radio, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah ganda untuk kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Demikian pula untuk pelayan yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Apabila kami sampai di rumah Tuhan, kami ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wayis mereka, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi koneka, Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom, Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin. Sudah